007 ini tadi juga udah dijelasin bahwa bukan hanya sebuah sequel dari film pertamanya, tapi juga prequel dari film pertamanya. Jadi menceritakan tentang saat Bapak Dodo bertemu dengan Ibu Wi dan ketika Bapak Dodonya udah pergi. Jadi memang akan banyak rasa, akan banyak emosi, akan banyak cinta lagi di film ini gitu. Buat teman-teman yang udah nonton film pertamanya pasti kan banyak tuh plot-plot yang kok kayak gini. Nah di film keduanya ini akan coba kita jelasin. Kak Caca gimana Kak Caca? Ya, melengkapi aja kalau di second Miracle ini mungkin jadi lebih apa ya, ada jawabannya pertanyaannya bagaimana Bapak Dodo dan Ibu Juwita dan kenapa Ibu Juwita akhirnya menikah dengan Bapak Dodo. Challenge-nya seperti apa sih di film ini sendiri? Apa? Challenge-nya sendiri? Challenge-nya sebetulnya ini jadi film original sebetulnya, karena di apa namanya di seluruh dunia Indonesia yang mendapatkan kesempatan yang diterima idenya untuk membuat sebuah film kedua lanjutan dari Miracle 007 gitu. Dan pihak dari sutradara Koreanya yang dulu produsernya itu sangat ini banget ya, sangat mendukung banget gitu, sangat appreciate banget, sangat bahkan mereka tuh kaget bahwa kok Indonesia malah lebih cinta banget sama Miracle 007 dan menyiapkan kelanjutannya gitu. Dan buat saya itu dari satu kebanggaan sih. Ya, ternyata waktu itu tipikalnya cuma satu. Waktu mereka datang ke sini, saya pernah janji katanya kalau film Miracle ini sangat besar yang pertama itu lebih dari 5 juta, saya akan traktir dia. Dan ternyata dia nagih gitu. Mana nih Vino katanya mau traktir saya gitu. Ya mudah-mudahan yang film ini juga bisa sukses lagi, jadi traktirnya double. Amin. Syuting bareng gimana nih? Soalnya kemarin syuting bareng seperti apa? Ya kalau ini kan sebetulnya dari awal memang ceritanya udah berdua ya. Tapi kita nggak ngebayangin bahwa film ini akan dituliskan dan akan dibikin eksplorasi berdua lagi. Deg-degan sih. Deg-degan. Iya, deg-degan banget. Karena begitu sukanya saya sama film Miracle in Cell No. 7, jadi ketika ini ada lanjutannya, ada prequelnya, jadi apa ya, bukan beban tapi kayak aku keinginan yang besar banget untuk bisa jadiin karakter ini hasil bagus gitu, melengkapi yang udah ada. Karena kan di film aslinya karakter istrinya, ibunya ini kan juga ada ya. Jadi begitu pas di sini ada visualnya dan ada backstory-nya, itu yang jadi sangat menarik banget. Dan bahkan pihak dari Koreanya memuji pengembangan cerita dari film ini. Ini jadi kayak syuting film original karena memang ceritanya nggak pernah ada di mana-mana. Ceritanya benar-benar murni film Indonesia. Bahkan tadi kata Ibu Erika, produsernya melalui produser di Korea sana, negara-negara lain pengen melihat film ini karena mungkin akan ada kemungkinan untuk mungkin remake film ini atau gimana ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memberitakan ini seluas-luasnya biar ini menjadi kebanggaan kita nantinya. Bukannya kita lagi meremake film luar, tapi film kita yang diremake oleh penggemar film Miracle in Cell No. 7. Mas Vino. Gimana dia akan berjalan 3 kan pasti ada mungkin nyangka gak sih sebenarnya bakal ada yang tahun dulu sebenarnya kan Nggak nyampe ya, awalnya nggak nyampe. Cuman kalau bebannya nggak sama kayak dulu sih. Kalau dulu kan bebannya adalah ini film besar, terus kita remake gitu kan. Jadi bebannya bisa sesukses yang dulu nggak?
film aslinya gitu. Itu udah kita buktiin tuh yang film pertama. Nah kalau sekarang tuh buktinya adalah kayak film original gitu. Film cerita yang kita kembangin ini bisa diterima nggak? Jadi bukan ngebandingin antara film asli sama film remake, tapi cerita baru ini bisa diterima nggak dengan dengan pengembangan yang dilakukan oleh Indonesia. Nothing tulus lah. Iya, Nothing Tulus karena memang ceritanya cerita baru dan ceritanya juga lebih banyak, nggak cuma di Bapak Dodo dan Kartika aja, ada Pak Hendro, ada part di mana Bapak Dodo udah nggak ada gitu, gimana anaknya gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang peran utamanya di sini memang Kartika sih, Grace gitu. Kayak di posternya nih semuanya melihat ke Grace gitu. Iya, tadi saya juga melihat trailernya, saya baru pertama lihat, sedih banget gitu ya. Saya malah lihat kayak begitu anak saya nggak ada, anak saya seperti apa ya, siapa yang jaga ya, perasaan itu jadi lebih kayak gitu kayak anak saya sama Grace itu udah deket banget. Udah kayak dia manggilannya pas sampai sekarang masih bapak gitu. Jadi begitu melihat ininya kayak ya ampun, Ika udah gede gitu. Ika udah gak sama Bapak Dodo lagi. Ika udah diasuh sama teman-teman yang di penjara, sama Pak Hendro gitu. Jadi kayak ngerasa aduh sedih banget sih. Vino sama Mbak Lasa ini selalu main film diduetkan nih. Berkah nggak sih? Berkah sih, alhamdulillah, amin. Dan selain itu ya kita memang, kalau saya menikmati setiap proses itu bekerja sama Vino, bukan karena suami. Itu memang alhamdulillah saya sih merasa cocok dalam, bukan nggak harus ngomongin chemistry gitu, tapi mungkin ritme kerja kita cukup baik gitu. Jadi ya sih selalu senang dengan kita nggak pernah mengkondisikan bahwa syutingnya harus berdua. Saat ini pun Marsha punya proyek lain, saya juga punya proyek lain, tapi begitu dipercaya oleh produser untuk bergabung dalam sebuah film, itu benar-benar karena bukan cuma karena kita suami istri sih, karena memang kita benar-benar menjalani profesi ini dengan sangat profesional gitu. Kita membuktikan bahwa ketika kita kerja, kita punya karya, kita tuh sungguh-sungguh gitu. Jadi itulah yang reward yang kita dapat. Akhirnya kita dipaksain lagi. Dan saya rasa banyak kok di luar sana yang pengen banget main sama suaminya, pengen banget main sama istrinya gitu. Jangan sebagai pasangan yang double ya, gajinya double. Enggak sih, lebih enak mengaturnya aja sih, lebih nyaman, pasti lebih nyaman lah sih sama sama pasangan sendiri. Dan seneng aja karena kita bisa kerja bareng tapi dengan berganti karakter gitu. Anak-anak pada diajak bakalan syuting gitu. Gak selalu, kadang-kadang kalau lokasinya dekat atau dia lagi gak sekolah, kadang-kadang nengokin gitu, tapi gak. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mudah-mudahan film ini bisa membawa sesuatu yang baik lagi untuk kita semua. Nah, Vino terakhir dianggap pasangan sebagai pasangan box office seperti apa? Waduh, beban banget itu. Beban banget, saya nggak berani. Pokoknya bersyukur aja dan berharap yang terbaik untuk film demi filmnya, terutama yang sekarang nih second. Siap, oke, thank you Vino. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa liburan akhir tahun ini ada film second Mita Kelihasa Lemon Seven tanggal 25 Desember 2024. Ajak seluruh keluarga, film ini semua umur bisa ditonton oleh semuanya. Amin. Oke.